Setelah Grace berhasil selamat dari ancaman keluarga Ledomas, sequel ini dibuka dengan kelanjutan langsung dari akhir film pertamanya. Terlihat Grace dengan gaun berdarahnya duduk merokok di teras rumah keluarga Ledomas. Tiba-tiba ia batuk dan pingsan setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian. Tak lama kemudian, ia dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Di perjalanan, denyut nadinya hilang dan ia diberi kejutan listrik untuk menyadarkannya kembali. Kemudian, ia bangun di ranjang rumah sakit dan mendapati dirinya diborgol. Di depannya ada detektif Roger yang mengatakan bahwa ia dicurigai melakukan pembunuhan dan pembakaran properti. Saat itu, perawat muncul dan mengatakan bahwa ia memiliki seorang pengunjung. Ternyata itu adalah saudara perempuannya, Faith. Grace bertanya-tanya apa yang dilakukan Faith di sini, dan ia mengatakan bahwa dia ada di kontak daruratnya Grace. Roger bertanya apakah kalian satu keluarga? Dan Faith mengatakan bahwa mereka memang bersaudara kandung, tetapi bukan keluarga. Grace tersenyum. Roger pergi dan meminta Grace mempersiapkan diri untuk memberikan kesaksian. Faith mengatakan bahwa ia sekarang adalah koordinator media sosial, tinggal di rumah yang bagus dan memiliki pacar yang seksi. Dan ia tidak perlu meniduri lelaki kaya untuk mendapatkan itu semua. Seolah-olah menyinggung Grace. Grace bertanya bagaimana Faith tahu tentang suaminya, dan Faith mengatakan bahwa ia melihat mereka bersama di supermarket. Rupanya, kedua saudari kandung itu dibesarkan di panti asuhan, terpisah ketika Grace pergi lebih dahulu ke New York saat berusia 18 tahun dan meninggalkan Faith yang masih berusia 15 tahun di sana. Setelah drama keluarga yang cukup intens, Faith dengan sikap acuh tak acuhnya memutuskan untuk pergi. Grace menahannya, lalu menceritakan dengan singkat kisah yang dia alami di film pertama, termasuk pertemuannya dengan Tuan Lebail. Setelah mendengarnya, Faith yang masih tidak percaya dengan cerita itu, mengatakan, "Kau pasti akan masuk penjara." Sementara itu, di suatu tempat, seorang pria bernama Chester Danforth duduk di tempat tidurnya, ketika dia didekati oleh seseorang yang disebut pengacara, yang juga menjadi tangan kanan, Tuan Lebail. Dia memberitahukan pada Charles bahwa keluarga Ledomas sudah binasa. Charles lalu memanggil asistennya yang bernama Pernerla, untuk mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia mengirim pesan singkat berantai, bahwa, pengantin wanita selamat, keluarga Ledomas, sudah binasa. Dan permainan telah dimulai. Pesan itu diterima oleh Wan Shen di Tiongkok, Ignacio di Spanyol, Bill di Amerika, serta Firaj dan Madu di Inggris. Dan mereka semua gembira mendengar berita tersebut. Tidak lama kemudian, anak-anak Chester datang menemui ayahnya. Lalu Chester mengatakan bahwa kekuasaan sekarang ada di tangan Grace. Akibat ketidakbecusan keluarga Ledomas, dia menunjukkan kepada mereka sebuah cincin dan mengatakan pada mereka dengan tegas, bahwa cincin ini tidak boleh pernah meninggalkan keluarga mereka, dan mereka harus memenangkan kembali tahta tersebut. Kemudian dia memberikan bantal kepalanya pada mereka dan bersikap pasrah. Anak-anaknya seakan-akan sudah tahu maksud ayahnya, namun enggan menuruti perintah tersebut. Tetapi dengan berat hati mereka harus melakukannya. Lalu keduanya pun membekap ayah mereka, dan berjanji akan memburu Grace, sampai titik darah penghabisan. Grace dan Faith sedang berjalan menyusuri koridor bersama Roger. Ketika tiba-tiba Roger dilempari pisau pada bagian lehernya. Ternyata itu Bill, perwakilan salah satu anggota kaunsil dari Amerika. Bill lalu mengeluarkan pisau lain dan mengejar kedua saudari itu. Mereka bersembunyi di bawah meja resepsionis dan sebelum Bill sampai di sana, mereka berhasil melarikan diri. Mereka sampai di lorong, mengambil pistol Roger dan perlahan-lahan mencari jalan keluar. Tetapi Bill mencegat mereka, melucuti senjata Grace, dan mendorongnya sampai terjatuh. Sesaat sebelum Bill hendak menusuk Grace, dia meledak secara tiba-tiba, karena ritual resmi belum dimulai. Faith benar-benar terkejut, lalu Grace mengatakan, mungkin akan ada lebih banyak lagi, yang akan mengejarnya. Dia menghampiri Roger, melepaskan borgol di tangannya dan mengganti pakaiannya dengan gaun pernikahan yang penuh darah. Karena dia yakin harus bertarung lagi,
dan tidak ada waktu untuk mencari kostum yang lain. Mereka memutuskan untuk pergi, tetapi lift terbuka dan seseorang melemparkan granat asap di depan mereka, yang membuat mereka jatuh pingsan. Titus dan Ursula, yang bertindak sebagai koordinator ritual resmi, tampak sibuk mempersiapkan tempat bagi para anggota organisasi, yang terdiri dari kumpulan orang-orang terkaya dari seluruh dunia. Di sana, mereka berpapasan dengan saudara mereka, Kip, yang justru terlihat santai di tengah kesibukan tersebut. Tidak lama kemudian, beberapa mobil mewah memasuki sebuah kompleks mewah, dan satu persatu berhenti. Yang setelahnya disambut secara personal oleh Titus dan Ursula. Pertama datang Ignacio bersama putranya Felipe. Ursula bertanya, "Di mana anak perempuanmu, si Francesca?" Ignacio lalu menjawab bahwa dia akan segera menyusul. Kemudian Wan muncul bersama putranya, Cheng Fu, yang sibuk dengan game portable-nya. Selanjutnya datang Viraj bersama saudara laki-lakinya, Madu, beserta istrinya, Martina. Setelah itu, mereka dibawa ke lokasi, tempat Grace dan Faith disekap. Ursula memperkenalkan dirinya dan saudara laki-lakinya. Madu berfoto selfie dengan mereka. Kemudian Ignacio mempertanyakan kehadiran Chester. Lalu Titus berbohong bahwa ayah mereka telah meninggal tadi malam, dalam tidurnya. Ternyata alasan Chester memilih mati adalah agar Titus dan Ursula bisa menggantikan dirinya yang sudah renta dalam permainan hidup dan mati tersebut. Tak lama kemudian, pengacara muncul dengan sebuah buku besar. Semua orang duduk. Dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya pengacara untuk organisasi Lebail yang dipimpin oleh 6 kepala keluarga yang disebut The Council. 2 dari mereka telah binasa dan hanya tersisa 4 keluarga. Si pengacara menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam The Council ada satu kedudukan hierarkis yang kuasanya melebihi keluarga lainnya. Kedudukan itu disebut High Seat atau tahta tertinggi. Dia lalu menunjukkan cincin yang diperuntukkan bagi pemegang tahta tertinggi itu. Karena Grace berhasil bertahan hidup dalam permainan peta umpet keluarga Ledomas, maka Grace memicu sebuah klausul yang jarang digunakan dalam organisasi tersebut, yaitu tahta tertinggi yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Danforth, kini dinyatakan kosong. Dan sekarang, Grace memiliki kesempatan untuk memenangkan kedudukan tersebut. Sementara para kepala keluarga yang lain pun menginginkan hal yang sama, yaitu kedudukan tahta tertinggi. Pengacara lalu memberi izin Grace untuk bertanya. Pernerla lalu melepaskan penutup mulut itu. Setelahnya Grace malah bertanya apakah dia boleh merokok? Pengacara tentu tidak mengizinkannya. Grace lalu menambahkan dengan menahan marah bahwa dia tidak menginginkan kedudukan itu. Pengacara lalu menjawab dengan nada persuasif bahwa pemegang tahta tertinggi mengendalikan The Council dan The Council mengendalikan seluruh dunia. Grace sempat tergiur dan menanyakan permainan apa lagi yang harus dia mainkan. Pengacara bilang bahwa permainannya sama seperti sebelumnya yaitu petak umpet kematian. Namun kali ini lawannya para anggota The Council yang hadir. Merasa muak dengan semua pembunuhan yang dia alami, Grace bersikukuh bahwa dia tidak mau ambil bagian dari permainan tersebut. Pengacara memaksa dan mengatakan bahwa keikutsertaannya adalah hal wajib dan tidak bisa dinegosiasikan. Pengacara yang merasa sedikit kesal, lalu meminta Pernerla untuk segera membunuh Faith. Tanpa basa-basi Pernerla mengikuti perintah itu. Sebelum nyawa Faith melayang, Grace dengan terpaksa mengiyakan keikutsertaannya dalam permainan kematian itu. Pengacara lalu memerintahkan agar penutup mulut Faith dilepas. Faith lalu memohon untuk diampuni, karena dia dan Grace bahkan sudah tidak berhubungan selama 7 tahun. Tidak mau ambil pusing, pengacara itu pun lantas menutup pertemuan, dengan info bahwa permainan akan dimulai pukul 2:30 siang. Tidak lama kemudian Francesca muncul. Dia lalu menyapa ayahnya, dan langsung melabrak Grace. Karena dia adalah mantan tunangan Alex, maka dia meminta cincin pertunangannya kembali. Grace mengatakan bahwa dia melemparkannya ke Alex, tepat sebelum dia meledak. Francesca terlihat sangat marah akan hal itu. Ignacio lantas membawanya pergi. Si pengacara lalu menyudahi pertemuan, dan menyarankan para anggota council untuk bersiap-siap. Titus lalu menyuntik Grace dengan obat bius, sambil mengancam bahwa dialah yang akan membunuhnya. Setelah itu giliran Faith yang dibuat pingsan oleh Pernerla.